Bapak Dr. Hari selaku pendamping dan tenaga ahli pada pansus raperda terhadap Mas ini. Memang beberapa hal harus mendapat kepastian. Yang paling harus segera mendapat jawaban adalah terkait dengan kebijakan SE ini apakah sudah dicabut atau belum. Karena memang betul di lapangan ini hari ini Satpol PP tidak lagi melakukan patroli dan screening terhadap minimarket, department store, swalayan, media center dan sebagainya. Tetapi memang kemudian ada upaya baik dan menurut kami dari Satpol PP Kecamatan, Camat, Lurah dan sebagainya untuk mengklarifikasi terkait perizinan. Walaupun memang harusnya daerah ini sudah memiliki tabulasi perizinan, karena tidak mungkin seluruhnya tidak berizin. Permasalahan teman-teman sebenarnya bukan 100% botol, tapi karena rutinnya perizinan kadang hanya memegang OSS saja. KKP-nya belum, PBG-nya belum, SR-nya belum. Sehingga ini harus menjadi fokus pembahasan kita bagaimana usaha-usaha yang sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, menyerap tenaga kerja di Banyuwangi, membuat kondisi Banyuwangi semakin maju dan sejahtera, juga harus mendapat apresiasi berupa kelonggaran aturan, termasuk juga nanti kita bergiliran dari Pak Asisten, Pak Hukum dan Pak Kasat terkait peluang usaha penambahan PAD di Surabaya. Baru saja ada pemberlakuan pajak parkir. Jadi kalau panjenengan ke Surabaya, depan Alfamart, Indomaret, termasuk Circle K, Mr. D dan sebagainya, itu tidak lagi boleh membayar parkir, karena tempat parkir itu sudah dipajaki oleh pemerintah daerah. Kewajiban swalayan menyediakan satu petugas parkir, sehingga itu masuknya ke PAD. Ini beda dengan parkir berlangganan. Jadi ini sumber retribusi baru yang sudah berhasil diterapkan di Surabaya. Sehingga perda ini kemudian kalau dibahas harus membuka ruang juga untuk revisi perda tempat hiburan, perda PDRD, karena ada potensi penambahan pendapatan daerah lewat pajak parkir dan yang lain sebagainya. Tentu asas tidak melanggar atau tidak mendahului peraturan di atasnya. Seperti oleh Pak Sekretariat tadi, tidak menabrak PP, tidak menabrak Permendak dan sebagainya. Sehingga ada kepastian hukum. Kita khawatir perda kita itu saling tumpang tindih. Tadi disampaikan oleh KTA, misalnya perda tentang tempat hiburan di dalamnya banyak mengatur tentang tempat hiburan, maka kita khawatir menabrak perda tentang tempat hiburan itu. Maka senyaman itu kita juga belum melihat draftnya lagi, karena baru masuk hari ini. Kita akan bahas secara intensif kepada pihak-pihak nanti akan tetap kita libatkan. Jadi jangan khawatir, publik akan kita libatkan agar perda ini betul-betul selesai, kemudian tidak menjadi polemik baru. Maka selanjutnya kami persilakan pada Bapak Asisten, nanti bergantian dengan Bapak Hukum, Bapak Kasatpol, menjawab beberapa pertanyaan atau pernyataan dari para pihak tadi. Kami persilakan.